Tidak ada nikmat sekecil apapun yang bisa sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ada padamu itu dari Allah. Dan tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa juga kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha kuasa atas segala-galanya. Jadi tidak ada yang bisa bergerak, berubah tanpa izin Allah. Jelas? Ya. Gitu. Pertemuan kita izin Allah bukan? Ada izin Allah, ada ridho Allah. Yang kita cari izin Allah atau ridho Allah? Apa bedanya? Ridho Allah itu untuk sesuatu yang disukai oleh Allah, baik niatnya maupun amalnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang disukai Allah dan terjadi, insya Allah Allah ridho. Mencuri izin Allah bukan? Jawab. Izin Allah. Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Tetapi yang mencuri itu akan dapat balasan dari perbuatan buruknya. Jadi tidak ada yang terjadi. Kita bisa bergerak ke sini, ini izin Allah. Kalau niatnya baik ke pengajian ini dan cara yang dilakukannya benar, insya Allah dapat ridho Allah. Tapi kalau niat ke sini untuk jadi intel misalkan, tidak nyari keridhaan Allah, atau niat mencuri, atau niat apa yang tidak baik, maka dia ada di sini, tapi Allah tidak ridho. Semua kejadian tidak ada yang kebetulan, jadi tidak ada kebetulan, oh kebetulan kita ketemu, tidak. Pasti terjadi dengan izin Allah. Dan juga tertulis di Lauh Mahfudz, surat At-Taghabun surat Al-Hadid ayat 22-23. Bagusnya kalau begini ikut dihafal ya, karena kan daya ingat kita, oh ini kuat daya ingatnya ya, makanya udah husnuzon aja. Surat Al-Hadid ayat berapa? 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi adakah kejadian yang tidak diketahui Allah? Jawab hadirin. Adakah kejadian yang tidak diketahui Allah? Adakah kejadian yang terjadi tanpa izin Allah? Semua dengan izin Allah? Apakah sudah tertulis di Lauh Mahfudz? Ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka dengan sesuatu yang tidak cocok, yang luput, dan jangan terlalu gembira dengan yang Allah berikan kepadamu, karena dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri.
Jadi kalau ada kejadian yang tidak cocok, ya kita harus terima bahwa ini bagian dari episode yang harus kita jalani. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian di Palestina? Apakah Allah tahu peperangan di Palestina tersebut? Tahu tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari apa yang Allah saksikan baik di bumi maupun di langit. Semuanya tidak bisa bersembunyi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah mengetahui apa yang kita lakukan? Tahu? Apakah Allah tahu isi hati kita? Tahu pikiran kita? Tahu keperluan kita? Apakah Allah tahu masalah kita? Sudah, hidup ini lebih simpel. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Tadi itu ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Peperangan mau prajurit Israel dan mau pejuang Palestina, dimanapun Allah tahu. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah? Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa harusnya jadi zikrullah. Karena semua yang kita lihat adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Benar? Harusnya ini lihat kiri kanan jadi zikir. Ibu ciptaan Allah, ibu juga kan? Iya. Harusnya lihat saya sekarang langsung zikir semua. Oh, itu Agim ciptaan Allah. Allah udah pasti tahu dosa-dosanya. Itu zikir. Hanya nggak usah disebutin. Ya Allah, tolonglah Agim. Takdirnya bagian bicara, pasti dihisapnya lebih berat daripada yang duduk begini nggak banyak bicara. Tolong ya Allah, bimbing agar perkataannya benar, agar niatnya benar. Jangan sampai niatnya salah, jangan sampai bicara ilmu yang salah. Tolong juga tuh yang ceramah supaya bisa mengamalkan ilmunya. Jangan cuma bicara, tolong ya Allah. Kalau semua berdoa begitu, akan banyak pertolongan Allah kepada saya. Yang tadinya salah niat bisa jadi lurus. Yang tadinya mau terpeleset kata-kata bisa jadi selamat. Zikir. Sama membahas Palestina juga harus jadi zikir. Zikirnya bagaimana? Satu ya, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan di Palestina dan menjajah Palestina mulai dari tahun 46, mereka mulai dibuat negara tahun 48, dulunya tidak ada Israel. Bani Israel yang di Quran dengan negara Israel itu beda ya. Mereka datang ke sana menjajah. Tiap waktu mereka mencuri tanah, membunuh, berusaha ditutupi, dibuka oleh Allah. Seluruh dunia sekarang bisa melihat, benar? Tidak ada satupun sekarang kecuali orang mendapat berita. Allah yang membuka, Allah yang menutup. Makanya kita harus hati-hati, kita dihormati orang itu karena Allah menutupi aib kita. Kalau Allah membuka, pasti hancur kita juga. Benar? Kenapa Bapak masih dihargai oleh istri?
Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang aslinya, itu aja. Kenapa Agim diundang dan saudara mau dengar di sini? Karena Allah menutupi dosa, aib, kekurangan, kesalahan, kejelekan Abdullah Gimnastiar. Makanya pada mau ke sini. Coba dibuka aib saya, bubar langsung ini. Oh, gening gitu. Beneran? Makanya jangan merasa terhormat kalau dihormat-hormat orang. Karena kita dihormati, yang dihormati tutup dari Allah. Casing yang ditutupi oleh Allah diri kitanya. Dua, ya Allah sekarang membuka bangsa Israel penjajah itu betapa bangsa yang kejam, biadab, yang keji, dan sekarang sedunia bisa melihat, kita juga jadi tahu memang segitu kejamnya mereka. Dan orang-orang jadi lebih mengerti, oh ya, ternyata yang lebih jahat itu adalah mereka. Ya, tapi kan ini gara-gara penyerangan Palestina tanggal 7 Oktober. Lah, Palestina itu mau lepas dari penjajahan. Israel itu penjajah, tapi aktingnya akting seperti yang teraniaya. Dia yang ngerampas, kalau diganggu oleh yang punya rumah, dia gogoakan, saya berhak membela diri, begitu. Itu yang terjadi. Dan ini membuat sadar, dan ibu bapak juga ada yang baru sadar sekarang, ya. Nah, yang ketiga yang penting, Allah memperlihatkan hebatnya, tangguhnya rakyat Palestina. Ini yang kita bahas, coba, Bu, Pak. Dunia ini sekarang banyak yang terkesima, terpana dengan ketangguhan, kesabaran, kegigihan rakyat Palestina. Walaupun dikepung, diblokade, walaupun dengan teknologi yang canggih, kenapa mereka bisa kuat? Mereka bertahan, mereka bahkan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ini yang paling penting pelajaran bagi kita. Apa yang menyebabkan seseorang bisa menakjubkan? Tahu apa? Tahu tidak? Rasulullah SAW bersabda begini, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan. Ajaban di amril mu'min, urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, tidak ada yang begitu kecuali orang beriman. Jadi yang membuat ibu menakjubkan itu adalah kekuatan iman. Yang membuat bapak menakjubkan kekuatan uang atau kekuatan iman? Iman, Bu. Makin yakin kepada Allah, makin menakjubkan. Hadis lain sahih, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat, orang yang kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman makin bahagia, makin kuat iman makin mulia akhlaknya, makin kuat iman makin menakjubkan kehidupannya. Jelas? Halo? Ibu bapak teh pengen bahagia tidak? Apa kunci bahagia? Ingin bahagia tidak? Apa kunci bahagia, ada berapa? Ini pada tahu tapi rendah hati nih pasti. Kok ngomongnya gitu, saya harus baik sangka.
dari wajah seperti yang sudah agak lama ini di dunia. Sudah lama kurang bahagia berarti ya? Hah? An-Nahl 97, ini kajian yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup bahagia di dunia ini namanya hayatan thayyibah. Tenang menghadapi apapun, di sininya ajeg. Di senang, susah, ada, tiada, sehat, sakit, dipuji, dicaci, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, sama. Semuanya jadi kebaikan. Ajeg, tenang. Rezekinya cukup. Hidup ini masalah rezeki, yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Ada juga kalau nggak cukup stres. Perlu 5 juta, ada 5.000. Rezeki namanya hayatan thayyibah tuh bukan banyak uang, tapi oleh Allah tiap perlu cukup. Bukan ada, bukan banyak. Karena banyak uang juga belum tentu merasa cukup. Orang kaya belum tentu merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Ah, kaya lagi, kenapa ya? Nah, hayatan thayyibah itu cukup. Perlu buat makan? Cukup. Buat berbagi makanan? Cukup. Buat anak sekolah? Cukup. Buat nyekolahin saudara dan tetangga? Cukup. Buat bikin sekolah? Cukup. Buat ke Mekah? Ganti mobil? Tuh yang penting mah cukup. Dan itu tuh hanya diberikan kepada 2 kuncinya. Iman dan amal soleh. Ini kunci bahagia. Makanya kalau ingin bahagia jangan sibuk mikirkan banyak uang, rumah megah, gelar berenteng. Bukan tidak boleh punya, boleh. Tapi bukan itu yang bisa bikin bahagia. Bahagia itu kalau iman kita makin kuat. Jelas? Halo? Nah, ihris ala ma yanfa'uk. Ini ciri orang yang imannya kuat. Bersemangatlah, dengar, bersemangatlah, antusiaslah. Ini ciri orang yang beriman ya. Dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Ini sabda Rasul. Jadi kalau kita ingin imannya kuat dan makin kuat, harus selalu semangat dengan yang bermanfaat. Untuk dunia manfaat, untuk akhirat, pokoknya mah manfaat nih, semangat. Dan bersamaan dengan itu wasta'in billah, minta tolong ke Allah, karena enggak bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, orang yang kurang iman, ada yang semangat dengan dunia, enggak pakai doa, stres. Bagaimana kalau kita doa terus, tapi kita tidak semangat, tidak ikhtiar? Itu juga tidak cocok, karena harus semangat. Maaf ya, ini kesini pakai semangat ini. Kalau nggak semangat nggak nyampe ke sini ya, benar? Wala ta'jaz, tidak boleh lemah. Ini cirinya ya. Lanjut. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'atu kana kada wa kada. Jangan mengatakan, duh seandainya begini, bukan begini nih. Seandainya begini akan begitu, tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya.
Fa innallahu, karena perkataan seandainya taftahu amala syaiton, membuka pintu tipu daya setan. Nah, ini ciri orang yang kuat iman dan ini harus kita lakukan. Hikmahnya seperti ini, semangat hidup ini. Semangat apa? Semangat dengan apa-apa yang manfaat. Apa yang manfaat bagi kita? Tebak, apa yang paling pertama semangat harus kita lakukan? Jawab apa? Om, apa? Udah dilihat menunduk lagi. Ayo, semangat apa? Semangat apa yang paling penting pertama? Semangat belajar, Raden. Belajar, lihat dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali yang beriman. Amanu ini artinya paham kebenaran, artinya berilmu, karena tidak ada orang beriman tanpa ilmu. Jadi semangat pertama bagi kita adalah semangat meningkatkan iman, artinya semangat paham agama, belajar dengan sungguh-sungguh, baik niat maupun amalnya. Tah eta itu maksudnya. Paham Bu? Bu, paham? Ibu hafal surat Al-Fatihah? Maksud saya artinya. Nah, sudah hafal bacaan sholat? Jujur. Kenapa kita rajin sholat kurang khusyuk? Penyebabnya karena kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena kurang belajar. Jadi siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin mulia, awali dengan semangat belajar agama untuk paham. Dengar ini hadisnya ya. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya. Ini orang bekal baik nih. Yufaqihu fiddin. Allah berikan paham agama, bukan dikasih uang, bukan dikasih gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, bukan. Itu mah casing. Orang-orang zolim juga banyak yang dikasih casing seperti itu, benar? Tapi paham, ada bedanya tahu dengan paham. Tahu sabar, tahu sabar, paham sabar. Cik, jelaskan. Tahu kuda, paham kuda, beda Kasep antara tahu dengan paham. Kalau tahu itu hanya informasi, tahu sabar tahu, paham sabar. Coba, kalau paham itu bisa menjelaskan. Dari mana datangnya paham? Dari belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang banyak non-Islam yang terpesona kepada kehebatan penduduk Palestina. Mereka heran bagaimana bisa jadi orang setangguh ini. Ternyata mereka ini katanya orang beriman teguh tuh seperti ini. Belum pernah saya lihat di tempat ibadah saya, di lingkungan saya, orang-orang seperti ini. Dan penyebabnya mereka belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Sekarang banyak non-Islam yang membaca Quran dan banyak juga yang mulai bersyahadat. Kenapa? Karena belajar. Tapi kenapa? Kata seorang bapak-bapak, istri saya rajin loh ke pengajian. Sehari 3 kali
seperti makan obat, tapi yang berubah hanya seragamnya. Kelakuannya mah awet, judesnya awet, ngomelnya awet, istiqomahnya teh pada yang error. Dan yang meningkat itu ternyata bukan iman, melainkan cicilan. Kenapa, Bu? Kenapa ada orang yang datang ke pengajian tapi akhlak tidak berubah? Akhlak berubah itu tergantung iman, hadirin. Makin kuat iman, akhlak langsung jadi baik. Jadi walaupun banyak ilmu agamanya, tapi kalau akhlaknya belum baik berarti dia belum paham. Karena kalau paham baru bisa berubah. Jadi orang berubah itu ada tahapannya, tapi harus lewat paham dulu. Kenapa? Yang ke pengajian akhlaknya belum serius berubah. Sangat boleh jadi niatnya yang kurang bagus. Ini niat ke sini mau apa? Piknik. Ini kan hari Ahad, refreshing. Pengen nyobain naik kereta api. Jadi memang ada yang mau piknik ke sini. Ada lagi, kenapa ke pengajian? Di rumah mah banyak kerjaan, nggak ada habis-habisnya, mending ke pengajian istirahat. Nah, ada lagi, kenapa ini ikut ke pengajian? Saya punya tas baru, artis semua supaya ke bawah cakep ada. Ada yang mau pamer mukena baru. Kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, seperti ngirim paket salah alamat, tidak akan sampai. Harus dari awal, ya Allah, saya niat mencari ilmu-Mu agar saya bisa mengenal-Mu, ya Allah, agar saya bisa mengabdi kepadamu. Benar-benar saya cari ilmu karena ingin mendekat padamu. Engkau yang memerintahkan. Tuh, harus lillahi ta'ala ke sini. Enggak penting dianggap pinter, enggak penting dianggap ahli ilmu, ahli tafsir, ahli hadis, tidak penting sama sekali sebutan apapun bagi kita. Yang penting cuma satu, Allah ridho. Setuju? Jadi jangan supaya dianggap pinter. Belajar agama karena ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semangat belajar. Wasta'in billah, minta tolong, karena harus minta tolong ke Allah, minta guru. Halo? Minta ke Allah, ya Allah, sekarang penceramah banyak. Di medsos juga kiai banyak. Insya Allah semuanya baik, tapi beri saya guru yang dapat saya mengenalmu. Karena ilmu pertama dan utama adalah ilmu mengenal Allah. Ini rahasianya. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita bakal menuhankan yang lain selain Allah. Bakal menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, followers. Ibu-ibu, kenapa ada yang rumah tangganya kurang bahagia? Boleh jadi menuhankan suaminya. Lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat dengan Allah. Lebih takut kehilangan suami daripada takut dimarah Allah. Suami pasti sangsara. Allah cemburu. Kenapa? Allah yang menciptakan tapi kamu ngabdi sama suami karena suami. Bu, Ibu, salah satu sumber penderitaan ibu tuh suami, tahu? Benar? Bukan suaminya yang jadi masalah, tapi ibu menuhankan suami.
Cirinya apa? Ya tadi, lebih banyak terdominasi pikiran dan hatinya tuh harap, takut, cinta ke suami. Jadi gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ini udah sering sekali dibahas, Bu. Ibu, yang menciptakan ibu siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih pahala? Yang menutupi dosa dan aib ibu siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa membahagiakan ibu siapa? Yang bisa menyelamatkan? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang bisa melapangkan kubur ibu siapa? Yang bisa membuat ibu jadi bidadari di surga teh siapa? Kalau gitu suami ibu apaan? Jawab. Lelaki diam. Jadi suami teh apa statusnya, Bu? Duda lagi, bukan itu mas. Aduh, udah serius-serius. Suami teh apa? Ladang amal. Kebaikan suami ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu sabar dan ibu membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala, tah baru bahagia. Jangan terlalu cinta ke suami karena suami ibu belum tentu panjang umur ibu. Makanya kalau belum tahu nggak usah so tahu, atulah ya, semangat sih semangat. Belajar, belajar, belajar. Bapak juga gitu, lelaki. Banyak lelaki yang STI, suami takut istri. Diam, Bu. Jangan, Pak. Takut mah ke Allah. Kalau suami takut ke istri, baiknya cuman acting di depan istri. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun dia jadi orang baik. Iya, saya juga ingin gitu. Saya tuh ingin suami saya teh soleh, takut ke Allah, ahli ibadah, hafal Quran, banyak uangnya, kasih sayang. Nah saya tuh inginnya yang gitu. Iya, tapi kan yang itu nggak mau sama ibu. Ibu yang ada aja. Disyukurin. Ini kata-kata nyepet nih, nggak boleh nih hadirin. Lanjut. Belajar. Apa belajar yang paling penting? Belajar mengenal Allah, ma'rifatullah. Dari siapa? Syariatnya minta ke Allah guru ulama yang bisa membimbing mengenal Allah dengan benar. Harus minta ke Allah karena Allah tahu setiap ustadz, setiap ulama, setiap kiai. Allah tahu setiap orang. Allah tahu siapa yang ilmunya benar, yang kurang benar, yang harus diperbaiki. Minta. Jadi mau ke sini juga doa. Ya Allah, Engkaulah yang paling tahu siapa si Aagim yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Allah tahu, Engkau maha tahu ilmu orang yang ceramah ini. Engkau maha tahu kelakuannya setiap saat. Engkau tahu apapun yang tersembunyi. Sekiranya ada manfaatnya datang ke majelis ini, mudahkan. Kalau enggak manfaat, jangan gitu. Enggak penting datang ke sini kalau ini akan membawa keburukan. Minta ke Allah. Mau beli buku juga doa, ya Allah Engkau tahu setiap penulis buku ini. Mau buka medsos, baik YouTube, dan saya nggak boleh nyebut nama ya. Minta ke Allah. Allah tahu tidak kita doa? Allah tahu kita berdoa? Allah tidak menyia-nyiakan. Berguru. Bagus datang. Apa bedanya datang ke majelis taklim dengan ngaji sendiri di rumah? Pasti beda. Langkahnya beda, capeknya beda, ongkosnya beda, desek-desekannya beda. Yang udah ngapling di sini enak-enak,
tiba-tiba umum ke belakang, kaplingnya dipakai orang, pahala sabarnya beda, ya kan? Ada yang begitu? Udah didorong-dorong sikut, pahalanya beda. Ada malaikat rahmat, ada malaikat yang datang khusus memohonkan ampunan. Tapi kalau tidak mungkin hadir, maka di medsos juga berpahala kalau sungguh-sungguh, ya. Jadi berguru sungguh-sungguh, semangat, punya tabungan khusus buat belajar, Allah tahu tuh. Apalagi yang menguatkan keyakinan ke Allah, semangat memahami dan mengamalkan Quran. Seperti tadi itu ya, kita alhamdulillah insya Allah ini bisa baca Quran. Ada yang terbata-bata, ada yang sudah lancar. Tapi pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh memahami Al-Quran? Bu, Pak, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapain? Untuk diapain? Pakai bahasa Indonesia yang baik, diapakan? Jangan recet begitu. Untuk diapakan? Untuk diamalkan. Ahli Quran itu adalah yang mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah yang dapat saya pahami disebut ahli Quran. Bisa tidak mengamalkan Quran kalau tidak paham? Jawab. Saya sebetulnya sudah tahu jawabannya. Cuma pengen ngasih ladang pahala bagi Bapak Ibu ngejawab. Apakah mungkin kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak paham? Gak mungkin. Jadi baca Quran itu harus diupayakan paham. Baca Quran tanpa paham berpahala. Kalau ikhlas satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahalanya. Kalau ikhlas, kalau riya enggak ada. Tapi kalau kita baca Al-Quran dan juga memahami artinya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Itu yang paling mahal. Dapat petunjuk. Makanya nanya, ada yang kenapa ya, saya tuh sering baca ayat kursi, tapi rasanya setan tuh masih ngeganggu saya. Pertanyaannya sederhana, ngerti tidak artinya? Kalau nggak paham artinya, walaupun berpahala baca ayat kursi, beda dengan baca dan paham. Benar? Nah, mari Bapak Ibu, kita kembali ke Al-Quran itu tidak hanya senang membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya saja, tapi juga kita belajar dari ahlinya tentang arti paham Quran, dan kalau bisa ikut kursus belajar memahami Al-Quran. Setuju? 1-2 ayat saja kalau dipahami jadi beres urusan tuh. Aduh, saya gelisah terus. Kenapa ya saya gelisah terus, hati ini tidak tenang. Teng, 1 ayat aja Quran. Solusinya apa? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Tuh solusi, benar? Jadi gelisah teh karena apa? Ya Allah, sing sabar, sing sabar. Jadi resah gelisah tuh karena apa? Kurang ingat ke Allah, kurang zikir, kebanyakan mikir, kurang
Zikir. Harusnya bagaimana? Si ibu mah jeung ngotot, harusnya banyak zikir, kurang mikir. Eta teh lepat, Bu. Dalam Al-Qur'an mikir teh disuruh. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak mikir? Mikir teh nggak bisa berhenti. Yang penting tiap mikir jadi tuh gitu. Ingat rezeki, ingat Allah. Ya Allah, rezeki langsung milik Allah. Aduh gimana nih saya ada rezekinya enggak? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata kecuali Allah lah yang pemberi rezekinya. Beres, ingat rezeki langsung ingat Allah. Ingat suami langsung ingat apa? Allah. Kalau ibu ingat suami nggak ingat Allah, stres. Suami ciptaan, suami milik, yang ngebulak-balik hati suami siapa? Allah. Ibu bisa ngebulak-balik hati suami? Jawab, nggak bisa. Makanya nggak usah terlalu, jangan. Itu bisa membuat enak di sini. Ibu pengen suami ibu soleh, gimana caranya? Gimana caranya? Yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Caranya ibu harus jadi ahli takwa. Baca surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun, dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, kalau ada masalah di keluarga, berarti harus kembali ke Allah zikirnya, dan kuncinya takwa. Jadi kalau mau ingin anak soleh, jadilah orang tua bertakwa. Ingin istrinya solehah, jadilah suami bertakwa. Ada masalah dimanapun, kuncinya menurut Al-Quran adalah takwa, bukan pinter. Anak pinter nggak bertakwa, ditipu kita tuh. Mikir, enak kan ya? Gimana ya caranya supaya hidup saya itu berkecukupan? Keinginan saya sih tidak banyak, keinginan saya sih tiap perlu cukup. Ayo, tebak. Apa kuncinya supaya hidup ini selalu cukup? Kuncinya tawakal, ngarang wae. Makanya gini ya hadirin ya, kalau merasa kurang ilmu jangan ngarang aja. Iya mah semangat tapi ngarang. At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah yang punya segala-galanya. Tidak mungkin sampai ke kita tanpa izin Allah. Dan Allah tahu isi hati kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang tawakal. Orang tawakal tuh gimana? Orang yang gak pernah bersandar, berharap, bergantung ke siapapun selain hanya ke Allah. Gak ngarep apa-apa dari makhluk. Karena mau ngarep apa-apa rugi. Yang diharapin aja gak punya. Orang tidak bisa memberi sesuatu ke kita tanpa izin Allah. Nih bergabung, berapa ribu nih yang hadir? Mau ngasih kepada saya, ke AA, 1 butir nasi
Ini mau ngasih satu aja digotong oleh semua. Tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Sampai tidak? Gak bisa. Semua yang hadir mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Tes. Pak, lempar pakai tas, pakai HP, botol, apa aja. Lempar sekarang ke wajah ini. Kalau Allah yang Maha Kuasa tidak menghendaki, tidak akan tersentuh. Silakan. Ayo. Jangan ragu-ragu. Ayo. Tinggal belawar aja. Tuh kan Allah nggak menghendaki. Makanya tidak terjadi. Ada yang udah megang gini gitu ya. Tapi kan terlintas di hatinya, kualat loh, gak jadi. Yang melintaskan di hati juga Allah. Makanya kalau hidup ingin cukup mah, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Tenang dan tercukupi, ketenangan tercukupi. Gitu, Bu, Ibu, kalau ada apa-apa mau minta ke suami, jangan dulu ngomong ke suami sebelum minta ke Allah dulu. Dan suami mah nggak punya apa-apa kecuali yang dititipin oleh Allah. Suami mau ngasih, Allah nggak ngasih nggak jadi. Allah mau ngasih, suami nggak mau jadi. Ya Allah, tas saya sudah lepet. Ini tas sudah berumur 13 tahun yang lalu. Talinya udah disambung-sambung. Saya minta kepadamu tas baru ya Allah. Hanya Engkau pemilik tas sedunia. Tas yang jangan bikin saya sombong. Gak usah tas herpes. Nanti penyakitan. Wahai Allah, beri saya tas. Teman-teman saya udah dikasih tas, saya belum. Minta ke Allah. Loh, ada dalilnya. Al-Baqarah 182 bukan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku, maka patuhi perintah Allah dan yakin beriman ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Minta ke Allah dulu, Bu. Mau apa aja, bukan hanya tas, yang lain-lain juga boleh. Nah, suami juga kalau istri minta teh, oh iya Bu, mari. Walaupun gak punya uang, insya Allah. Sok ibu milih yang mana tas. Nanti kalau udah ketemu, beritahu bapak. Biar bapak yang bayar. Terus bapak minta ke Allah. Ya Allah, dari mana duitnya? Kalau engkau enggak ngasih ke saya, atuh tolong istri saya jangan banyak keinginan. Gimana Bu, ada yang cocok enggak? Enggak ada yang bagus Pak. Ibunya juga enggak pengen sekarang. Alhamdulillah. Itu tawakal. Ngandelin Allah dalam segala hal. Ini serius. Bapak ada keinginan sama istri, misal apa aja lah terserah. Lalu istri lagi enggak pengen, minta dulu ke Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Kita jarang mengandalkan Allah, benar? Lagi di rumah, misalkan suasana lagi nggak enak, ibu lagi marah-marah, bapak tinggal bilang kepada Allah. Tapi yang bagus bilangnya ya Allah, ini udah 2,5 jam ya Rabb, Engkau mendengar semua omelannya ini ya Rabb. Tolong bungkamkan, jangan begitu, nggak boleh kata-kata yang tidak baik, tetap harus baik ya. Ya Rob, ampuni saya
Kalau omelan ini karena dosa saya, apa-apa, komat kamit gitu. Ya lagi tobat. Nah gitu dong, tobat. Jadi lelaki tuh jangan hanya ngomongin nasehatin. Iya bu, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Berapa kali ngomong begitu. Tapi buktinya mana? Ya Allah, berikan kekuatan iman, kesabaran, dan tolong ya Rabb, tenangkan si Eta ya Allah. Kenapa tidak ngandelin Allah? Istri ciptaan siapa? Istri milik siapa? Yang ngebulak-balik hatinya siapa? Begitu. Allah terus. Allah maha dekat. Allah mendengar apapun yang kita ucapkan. Sebelum bunyi aja mulut ini doa, Allah udah tahu apa yang kita inginkan. Kalau udah tahu kenapa kok disuruh doa? Karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Allah ingin kita dekat dengannya. Allah ingin kita banyak munajat, banyak zikir. Tanpa doa juga udah banyak yang dikasih, benar? Ibu pernah doa minta kedip? Pernah minta kecepatan kedip berapa? Kan enggak, tapi kedip, benar? Coba kalau kecepatan atau kelambatan, tabrakan. Pernah minta doa air ludah? Ya Allah berikan saya air ludah. Bagaimana kalau 5 liter? Ayo, banyak yang kita minta, banyak yang tidak kita minta. Kita nggak minta tapi dicukupi, apalagi minta, benar? Makanya pahami Quran, di sana solusinya. Tadi hanya penggalan-penggalan ayat. Gimana kalau ada orang yang ngomongnya nggak enak? Kan ada di surat yang menjengkelkan, surat Ali Imran 134 yang bulan lalu kita bahas. Ciri orang takwa, ciri orang yang bekal tenang, bahagia, ciri orang yang bekal ditolong oleh Allah urusannya, dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadarra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi nggak ada bahagia bagi pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, nggak bisa. Bahagia itu dengan berbagi dalam segala keadaan, lapang. Lalu gimana selanjutnya? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi kalau ada yang menjengkelkan dengan izin Allah, bukan? Dengan izin Allah, bukan? Ujian gimana? Wal kadhiminal ghaidha. Ciri takwa itu menahan amarah. Oh, ini ada yang menjengkelkan. Apa rumus Quran? Tahan amarah. Ada satu lagi di dalam Wa Ibadur Rahman tuh, dari surat apa tuh? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau orang jahil itu, jahil di sini tuh orang yang bodoh, tidak bisa mengendalikan diri, ya bisa siapa aja. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa teman, bisa atasan. Pokoknya kalau ada orang yang ngomongnya enggak enak ke kita, apa yang harus kita katakan? Qalu salaman. Perkataan yang mengandung keselamatan, kebaikan. Tahan marah. Terus gimana? Wal afina 'anin nas. Maafkan. Itu SOP-nya. Tapi ngomongnya enggak enak. Maafkan. Lalu bagaimana? Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Itu top. Udah ditahan marah, kita maafkan, kita berbuat baik, jadi solusi. Gitu hadirin. Jelas Pak? Pak. Jadi kalau istri menjengkelkan, Bapak bagaimana? Tahan amarah. Tidak boleh marah-marah. Nanti jauh dari pertolongan Allah.
Tapi istrinya bikin kesalahan, tahan marah. Lalu yang lalu kan udah disebutin, udah tahan marah kalau memberi nasihat dengan lemah lembut di tempat yang tidak diketahui orang lain. Lalu langsung dimaafkan si ibu sebelum istri minta maaf. Udah gitu langsung dikasih uang. Gitu kan Bu? Itu kan yang lalu. Nah, ini mah yang lalu nggak ingat. Kenapa saya nggak ingat? Kan nggak kesini. Ingat nggak yang lalu? Kalau istri bikin salah, mau dimarah, dicuekin, atau dinasehati lemah lembut? Jawab. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Dinasehatinya panjang lebar atau simpel? Bertele-tele atau ringkas? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau tidak? Catat lelaki. Udah gitu mau dimaafin ibu? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Udah dimaafin, mau nggak dikasih uang? Udah gitu udah ngasih uang terus suami malah yang minta maaf, mau? Kalau suami ibu kayak gitu keren tidak? Hebat tidak? Mengagumkan tidak? Ibu mau gimana kalau suaminya kayak gitu, ha? Mau berbakti dengan ikhlas? Tuh dengerin lelaki. Itu teh ayat Quran yang tadi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu ayat selanjutnya 135, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Al-ayah. Tobat, tahan marah, maafkan, berbuat baik, tobat. Itu cara Quran menyelesaikan masalah. Seneng kan Bu kalau suami ibu kayak gitu? Ibu kira-kira akan jadi baik nggak ke suami yang begitu? Dengerin pertanyaan terakhir. Kalau ibu sama suami gitu enggak? Nah itu dia masalahnya. Si ibu mah udah hut-het kayak gini sampai berkeringat. Kembali ke Quran ya. Pulang dari sini tiada hari tanpa buka Quran dengan terjemahnya. Lalu apalagi supaya iman menguat. Supaya kan yang menguatkan iman itu Allah, bukan kita. Allah liyazdadu imana ma'a imanihim, Allah yang menguatkan. Apa yang bisa amalkan dengan ikhlas. Ini man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum tahu. Jadi Bapak Ibu, rahasianya menguat iman itu adalah belajar dengan ikhlas, dapat amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah. Dalilnya Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi hidup enggak ribet. Cari ilmu, amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah itu, ditambah. Makin tenang, makin enak, makin nyaman. Dituntun oleh Allah. Ada kan di HP sekarang yang Google map itu ya? Nurut sama mesin aja ditunjukin. Masjid Istiqlal. Tolong ya, jangan terlalu banyak bicara. Enggak, bukan itu tulisannya. Saya cuma ngomong sendiri. Coba di mana tadi? ...20 meter belok kanan. Nurut kita ke kanannya. 50 meter
belok ke kiri, nurut. Giliran kita nggak nurut, putar arah, muni sabar. Hah? Itu mesin, kalau diturutin nyampe ke sini, benar? Allah yang menciptakan mesin itu. Nurut ke Allah, dituntun. Ilmu saya kan sedikit, umur sudah tua, saya nggak mungkin paham Islam seluruhnya. Dan kalau nggak mungkin kita paham Islam seluruhnya, Islam tuh hebat, besar. Dan waktu kita belajar tidak banyak karena banyak kewajiban lain. Yang penting belajarnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, dan kalau dapat ilmu amalkan dengan ikhlas. Allah yang nambah, nanti pada waktunya kita meninggal, insya Allah, walaupun ilmu kita belum begitu luas, tapi kita mencarinya ikhlas dan mengamalkan dengan ikhlas, jadi tuh. Jelas? Seperti dapat ilmu, tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah, wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Langsung cerah. Dengar tidak? Wajah itu harus cerah, tahu? Nggak nyambung. La tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu sorga. Nggak nyambung. Masa nggak boleh marah, melarang marah sambil marah? Sabar dong kalian anak-anak. Innallaha ma'asobirin. Nah, emang dalil keluar, tapi praktek yang penting. Jelas Bu? Pak? Tuh tadi udah ada. Saya nggak bisa banyak-banyak nyampaikan ilmunya, sederhana aja. Fondasi dari semua kejadian itu adalah harus kuat iman. Kuat iman datang dari semangat belajar dan semangat mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Walaupun sedikit, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qol. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dawam, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi konsisten. Ya, dah gitu. Semuanya milik Allah. Dikasih nikmat, syukuri. Dikasih ujian, sabar. Tenang aja, ada Allah. Ya, jangan ngadu ke siapa-siapa sebelum ngadu ke Allah. Jangan nulis di medsos, awas. Kata penelitian yang saya tidak tahu siapa yang menelitinya, orang yang suka curhat di medsos 80% nggak peduli dengan curhat kita yang panjang lebar itu. 16% merasa bahagia melihat kita menderita. Yang 4% enak bacanya, yang dah.